Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas peristiwa Westerling, peristiwa pembantaian terkejam di negeri ini. Peristiwa Westerling adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada Desember tahun 1946 hingga Februari tahun 1947. Pembantaian dilakukan oleh pasukan khusus Belanda Depot Speciale Troepen, DST, di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang pergi. Di berbagai daerah, rakyat Indonesia harus berperang melawan pasukan Belanda. Selain melakukan agresi militer, Belanda juga berusaha memecah Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka berbentuk negara federal. Ini terjadi di Sulawesi Selatan. Belanda hendak mendirikan negara Indonesia Timur dengan Makassar sebagai ibu kotanya. Maka pada akhir 1946, 120 orang dari pasukan khusus DST dan komandannya, Westerling, dikirim ke Makassar. Mereka tiba dengan kapal pada tanggal 5 Desember tahun 1946. Mereka ditugasi untuk menumpas pemberontak. Pemberontak adalah kelompok nasionalis atau Republikein, rakyat revolusioner yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Westerling memulai operasinya pada tanggal 11 Desember tahun 1946. Sesampainya di Makassar, ia membangun kamp di Matoangin. Mereka bergerak ke Kampung Batua. Warga dari kampung sekitar yakni Borong, Patunuang, Parang, dan Barai juga dibariskan di lapangan rumput. Westerling mencari para pendukung kemerdekaan yang melawan Belanda. Ia menanyakan siapa saja yang ikut Walter Monginsidi memberontak. Di hadapan penduduk, mereka yang dicurigai dan dituduh, ditembak mati di tempat. Kekejaman itu mengawali operasi Westerling selama 3 bulan ke depan. Para pria dan pemuda diminta mengakui keterlibatan mereka dalam perlawanan terhadap Belanda. Di depan keluarga, mereka disiksa sebelum akhirnya ditembaki. Rumah-rumah dibakar dan diledakkan dengan granat. Kemudian, pada tanggal 1 Februari DST dan Kenil menggelar operasinya di Galung Lombok dan sebanyak 364 orang tewas. Operasi Westerling berlangsung selama lebih dari 3 bulan, dari tanggal 5 Desember tahun 1946, hingga tanggal 21 Februari tahun 1947. Sedikitnya 40.000 orang tewas dibantai Westerling dan pasukannya. Pembantaian Westerling menjadi salah satu tragedi terkelam bangsa Indonesia. Kekejaman itu meninggalkan penderitaan dan trauma yang mendalam. Pihak Belanda justru menyelamatkan Westerling ketika hendak diadili. Westerling kabur ke Singapura dan Belgia sebelum pulang ke kampung halamannya di Belanda. Upaya ekstradisi sejak tahun 1950-an tak membuahkan hasil. Westerling hanya sempat dipenjara selama beberapa minggu di Singapura dan Belanda. Pada 1954, Dewan Menteri menyatakan bahwa Westerling dan komandan perang lainnya tak dituntut. Di Belanda, ia dipuja-puja bak pahlawan. Jumlah korban yang diakui Belanda hanya 2.000. Belanda sendiri baru mengakui dan meminta maaf atas kejahatan itu 67 tahun setelahnya. Pada tanggal 12 September tahun 2013, pemerintah Belanda lewat duta besarnya Caat de Sewaan meminta maaf untuk semua eksekusi-eksekusi tanpa pengadilan di seluruh Nusantara pada periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Raja Belanda Willem Alexander akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang dilakukan pihak Belanda, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Raja Willem menyatakan bahwa sejarah masa lalu memang tak bisa dihapus dan harus diakui oleh generasi selanjutnya. Ia juga menyadari bahwa luka dan kesedihan keluarga dari korban penjajahan masih terasa hingga saat ini. Namun, menurut dia, kunjungan ini menjadi sebuah harapan dan tanda bahwa negara yang pernah berlawanan dapat tumbuh bersama. Itulah kisah singkat tragedi pembantaian Westerling, pembantaian terbesar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.